love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di talk show kita yang bertopik remaja melek kesehatan. Nah, hari ini kita membahas tentang topik fakta dan mitos yang berkaitan dengan kehidupan remaja, terutama wanita, yaitu yang bertopik hubungan antara makanan dan jajanan dengan kesehatan reproduksi. Nah, sekarang kita sudah nyiapin nih teman-teman dari tim mitos dan fakta yang mempunyai banyak pertanyaan. Yuk, langsung aja kita mulai dengan mitos atau fakta. Nah ya, tugas kita banyak banget ya. Iya, di Resko banyak kali ya tiba-tiba banyak. Aduh, perutnya sakit banget loh guys. Kok bisa? Kayaknya ini nyeri haid deh. Lah. Biasanya Naya kalau nyeri haid ya gitu loh. Eh, Tapi ini iya? sakit kali. Geras juga kalau nggak sakit banget. Sakit kali semuanya, pinggangnya sakit semua. Ya ampun, gimana nih? Alia kenapa? Duh, kayaknya Ali nyeri haid deh mau nikah. By the way guys, aku pernah baca makan buah yang banyak tuh bisa bikin haid lancar dan teratur. Kira-kira itu mitos atau fakta sih guys? Mitos ini menarik banget. Menurut penelitian di Bogor, kebiasaan makan buah itu justru berhubungan dengan siklus haid yang jarang normal dan akan membuat haid jauh lebih panjang. Hah? Kok bisa? Bukannya buah itu sehat ya? Tenang, ini bukan berarti buah itu jahat. Penelitiannya menunjukkan bahwa efek tersebut muncul ketika remaja mengonsumsi buah lebih dari 3 porsi dalam sehari. Kalau konsumsinya masih wajar, seperti 2-3 porsi sesuai anjuran, maka durasi dan siklus menstruasinya akan tetap pada rentang yang normal. Jadi, yang berlebihan itu tidak baik. Oh, paham. Jadi itu yang penting porsinya ya, bukan buah itu yang nggak baik. Tepat sekali. Orang-orang ada beranggapan bahwa semakin makan buah semakin baik, tetapi itu adalah mitos. Oke, pertanyaan berikutnya ini pasti sering banget nih kita dengar. Jajan itu cuman bikin sakit perut dan gak ada gunanya dan harus dihindari. Itu mitos atau fakta ya? Iya nih, pasti mitos kan? Masa sih jajan gak ada gunanya sama sekali? Nah, ini yang mengejutkan bahwasannya menurut penelitian, jajan-jajanan di kampus maupun dimanapun itu tidak berpengaruh terhadap siklus haid yang normal loh. Hah? Jajan bikin haid gak teratur? Gimana ceritanya? Penjelasannya logis kok. Banyak remaja yang melewatkan sarapan dan juga makan siang. Jadi jajan ini berperan untuk menyelamatkan asupan energi mereka pada hari itu. Nah, jadi kalau asupan energinya tercukupi, maka siklus haidnya juga akan terjaga. Wah, ternyata jajan juga bisa jadi pahlawan ya pada kondisi tertentu. Tapi tetap ya, ini bukan berarti lampu hijau untuk kita jajan sembarangan seharian. Jenis jajanan yang kita konsumsi juga sangat penting. Menurut penelitian, hubungan makanan dengan kesehatan reproduksi remaja putri di Kabupaten Bogor menyatakan bahwa jajan juga dapat mengurangi tingkat pegal-pegal, lemas, dan stres, dan juga emosi yang tinggi saat haid. Asal kita pintar memilih jajanan dengan bijak. Aku mau nanya lah, katanya kan pola perubahan makanan remaja sekarang itu kan kayak fast food, makanan cepat saji itu cuma berpengaruh sama berat badan kita, nggak berpengaruh sama kita sebagai perempuan itu kayak misalnya menstruasi, haid. Itu mitos atau fakta ya, Wei? Itu mitos yang sangat berbahaya, terutama untuk kesehatan reproduksi wanita. Kenapa berbahaya sih? Kan cuma gemuk aja. Lagian kita masih muda kok. Karena obesitas adalah masalah gizi yang serius yang dihadapi remaja. Masalah itu timbul karena remaja mempunyai rasa ingin
yang tinggi terhadap makanan yang hits atau sedang tren. Dan remaja zaman sekarang kurang beraktivitas. Betul, survei membuktikan bahwa ada perubahan pola makan seperti ada remaja yang sering mengonsumsi makanan cepat saji seperti gorengan dan kue-kue basah, yang dimana makanan-makanan itu baik tingginya kalori, tinggi lemak, dan tinggi nutrisi. Wah, berarti gaya hidup yang mager ditambah mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula dapat mengakibatkan obesitas. Apa sih hubungannya dengan siklus haid dan organ reproduksi kita? Jadi, fokusnya bukan hanya masalah gemuk aja, bahwasanya masalah gizi juga berkesinambungan terhadap kesehatan reproduksi juga loh. Teman-teman, berarti gizi yang baik itu bukan hanya body goals aja, tetapi bagaimana hormon kita bekerja dengan normal. Betul sekali, Alia. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini nih sering banget ditanya sama cewek-cewek. Makan pedas atau asam itu ngaruh. Mitos atau fakta ya? Itu mah musuh bebuyutan aku, tapi aku tetap nekat sih. Untuk yang satu itu sudah terbukti jelas di dalam penelitian, dan itu adalah mitos. Faktanya, kalau misalnya kita mengonsumsi makanan yang pedas ataupun asam ketika sedang haid, itu dapat membuat haid kita semakin nyeri. Nah, ini yang benar nih, bahwasanya makan makanan pedas maupun asam itu tidak berpengaruh signifikan terhadap sebelum haid, sedangkan makan pedas maupun asam itu berpengaruh ketika sedang haid loh. Jadi, makan pedas atau asam saat haid itu aman-aman saja, itu adalah mitos. Faktanya tidak aman dan akan memperparah nyeri haid. Nah loh, jadi terbukti ilmiah kan Alia, bukan sugesti doang. Iya, aku nyerah deh. Jadi penyebab haid itu nyata ya? Oke. Oke, kesimpulan sementara yaitu makan buah jangan berlebihan, jajan itu boleh asal bijak, dan makan makanan yang pedas pas saat haid itu lebih baik ditunda dulu. Nah, sekarang kita bahas beberapa mitos dan fakta. Ayo kita ajak Regia dan Carti yang sudah sibuk buat kesimpulan buat kita. Oke, jadi berdasarkan fakta dari jurnal, hal-hal yang terbukti berpengaruh pada kesehatan reproduksi remaja putri adalah yang pertama, frekuensi makan utama. Makan 3 kali sehari dapat membantu siklus haid jadi lebih normal. Yang kedua, konsumsi lauk hewani. Cukup makan ikan, ayam, dan telur. Bisa bikin lama haid jadi normal dan mengurangi pusing dan nyeri. Yang ketiga, konsumsi buah. Mengonsumsi buah 3 porsi secara berlebihan per hari dapat bikin siklus haid jadi tidak teratur dan membuat haid jadi lebih lama. Yang keempat, jajan. Jajan bukan musuh. Jajan di sekolah ataupun di luar sekolah justru dapat membantu menjaga siklus haid menjadi lebih lancar dan mengurangi keluhan, tapi jangan menggantikan makan utama. Yang kelima, makan pedas atau asam saat haid sangat tidak boleh karena dapat membuat nyeri perut. Dan hal-hal yang tidak terbukti berpengaruh dalam penelitian ini adalah konsumsi nasi, lauk pauk, sayuran, susu, dan makanan asam atau pedas sebelum haid. Bagaimana sudah jelas, jadi banyak sekali mitos yang terpatahkan oleh ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai remaja ayo bijak dan kritis untuk menjaga kesehatan kita. Intinya bukan menghilangkan atau menghapuskan, tetapi memahami batasannya seperti mengatur pola makan dan jajanan supaya tubuh tetap sehat. Ternyata seru ya bahas ginian, jadi dapat ilmu yang bermanfaat banget. Thank you ya tim Fakta. Masalah juga pasti